Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjanjikan keindahan di dalam surga. Di dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Aku jamin akan mendapatkan surga, yaitu akan mendapatkan posisi di samping surga. Maksudnya di pinggiran surga. Di pinggiran surga. Posisi surganya di pinggiran. Tapi surga, siapa mereka? Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Yaitu orang yang meninggalkan debat kusir walaupun dia telah berada di posisi yang benar. Kita yang tahu hukum yang sebenarnya, kita berdebat dengan orang bodoh. Kita tahu dia ini salah, tapi karena sudah bertegang urat leher, kita tinggalkan supaya tidak bermusuhan. Kakeh, bahasa kita biasanya, kakeh necok gerau mentang. Udahlah, kamu ajalah yang benar. Kita tinggalkan supaya tidak terjadi permusuhan. Padahal kita tahu dia salah, dan kita sudah tahu hukum yang sebenarnya melalui ini, melalui ulama kita tahu. Kita tinggalkan demi tidak meluas permasalahan itu menjadi permusuhan. Dijamin oleh Rasulullah orang-orang yang seperti ini, maka dia mendapatkan posisi surga di pinggiran. Lalu kemudian Rasulullah sambung, wa bi baitin fi wasatil jannah. Ku jamin akan mendapatkan surga yang posisinya berada fi wasat, di tengah-tengah. Bagi siapa yang mendapatkan surga yang kaplingnya berada di tengah-tengah surga? Yaitu liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Orang yang meninggalkan dusta walaupun sedang bercanda. Bahasa Nabi, dalam bercanda pun dia tidak berbohong. Karena berbohong ini adalah dosa besar yang Nabi ulang-ulang dalam hadis ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, beritahukanlah kami di antara dosa besar. Dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, yaitu asyirku billah, syirik kepada Allah, lalu wa uququl walidain, dan durhaka pada orang tua, dan yang terakhir al-kizbu, kata Rasulullah, berbohong. Waktu dibilang kizbu, Rasulullah terus mengulang-ulang al-kizbu, 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 sehingga perawi hadis itu menyebutkan, kalau kami tidak mengatakan sudah cukup ya Rasulullah, maka Rasulullah seakan-akan ingin terus mengatakan bohong dosa besar, bohong dosa besar, bohong dosa besar. Kenapa Rasulullah mengulang-ulang pada bohong? Kenapa tidak diulang pada syirik dan durhaka pada orang tua? Karena dosa bohong ini adalah dosa yang paling mudah dilakukan oleh siapapun. Baik orang miskin, orang kaya, rakyat jelata, para raja, bahkan orang alim pun kadang-kadang jatuh dalam jebakan bohong. Bisa jadi kadang-kadang berbohong dalam memberi fatwa. Jadi waktu ditanya sama jamaahnya, Ustaz atau Tengku, apa hukumnya begini-begini. Kadang-kadang supaya baik malai, supaya jangan malu, sebenarnya beliau tidak tahu mungkin jawabannya. Jadi supaya tidak malu, kadang-kadang karang sendiri jawaban. Lalu dia berbohong, padahal dia tidak tahu jawaban itu. Nah, ini berbahaya. Jadi ini penyakit, salah satu penyakit yang patut kita hindari. Sampai bercanda pun jangan bohong. Jadi kem-kem, tapi baik sampau semangat. Kemudian yang terakhir, karena satu hadis, satu kalimat dalam hadis, wa bi baitin fi a'dal jannah, dan ada orang yang tinggal di surga, posisinya surga paling atas, paling tinggi. Siapa mereka yang berada di surga paling tinggi? Liman hasana khulquh, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Jadi posisi kita ni yang paling baik akhlak, kitalah yang berada di posisi surga yang paling tinggi. Otomatis itu adalah surganya para nabi.
Ya, ada hadis lain ketika sahabat disebutkan tentang surga itu ada 3 model, 3 coupling, di tengah, di samping, di pinggiran-pinggiran. Kayak kita misal yang di tengah itu kota Sulawe, yang di pinggiran-pinggiran itu di samping-samping gunung, Pak, pokok di daerah-daerah samping-samping gunung. Tapi surga, nah, dan yang ada surga di atas, yang paling tinggi. Sahabat bertanya, bagaimana kami, bagaimana jarak antara surga bawah dengan surga yang di atas? Apa kata Rasulullah? Seperti engkau hari ini melihat bintang di langit. Jadi kita melihat ke atas, di sana letaknya kompleks surga para nabi di atas. Dan di situ adalah selain nabi, syuhada, salihin, para pedagang yang jujur, ya, kemudian orang-orang yang paling baik akhlaknya ketika hidup di dunia.